Di antara keempat gambar ini, manakah yang paling tidak dalam tanda kutip cute? Kebanyakan dari kita akan menjawab gambar D. Kenapa D? Kenapa larva kumbang tanduk ini dianggap tidak cute dibandingkan anak anjing, bayi manusia, atau larva axolotl? Padahal mereka semua sama-sama bayi. Apa itu cuteness dan bagaimana sesuatu bisa dianggap cute atau tidak? Pertanyaan ini juga sempat menghantui pikiran Konrad Lorenz. Lorenz, seorang etologis yang mempelajari perilaku hewan, tertarik untuk mengkaji mengapa kita menganggap bayi dan objek yang mirip bayi sebagai sesuatu yang imut dan perlu dilindungi. Bagi Lorenz, kecantikan atau ketampanan bisa jadi subjektif, tapi cuteness itu universal. Menurutnya, ada beberapa hal yang membuat suatu organisme kita anggap cute, misalnya wajah yang bulat, mata yang besar, dan dahi yang lebar. Konsep ini dia namakan sebagai Kinson Schema. Persepsi cuteness ini muncul agar orang dewasa memberi perhatian lebih pada bayi, sehingga kebutuhan dan keamanan bayi terjamin, serta orang tidak merasa direpotkan oleh tingkah laku bayi tersebut. Dan hal ini tidak hanya berlaku bagi bayi manusia. Apapun yang memiliki kriteria Kinson Schema ini akan mengidupsi sikap ingin melindungi, bahkan bagi bayi alien sekalipun. Dibandingkan dengan simpanse, orangutan, gorila, atau bonobo, manusia relatif lebih awet muda dan kita punya masa anak-anak dan remaja paling panjang dibandingkan yang lain. Ini adalah faktor lain yang mempengaruhi cuteness. Secara teknis, fenomena ini disebut neoteny, di mana karakter muda dipertahankan pada saat dewasa. Sederhananya, kita bisa anggap neoteny sebagai dalam tanda kutip keawet mudaan. Simpanse misalnya, saat muda punya fitur yang mirip manusia, seperti wajah dan moncong yang datar. Tapi ketika dewasa, simpanse mengalami perubahan struktur tengkorak yang cukup drastis. Sedangkan pada manusia, tengkorak saat muda dan dewasa hanya mengalami sedikit perubahan. Oleh karena itu, kita bisa bilang bahwa manusia lebih neotenik atau lebih awet muda dibandingkan simpanse. Fenomena serupa juga bisa kita amati pada hewan hasil domestikasi. Ketika kita seleksi dan mengawin silangkan hewan berdasarkan kejinakannya, terjadi perubahan pada karakter fisik hewan tersebut, di mana hewan domestik yang jinak cenderung tampak lebih awet muda dibanding kerabatnya yang liar. Hal ini menunjukkan adanya hubungan antara bentuk fisik awet muda dengan perilaku yang jinak. Faktor lain yang menentukan cuteness adalah familiarity atau sejauh mana kemiripannya dengan manusia. Warrior bug, xenomorph, dan prawns misalnya, sulit menginduksi rasa simpati pada penonton karena bentuknya tidak menyerupai kita, serta nggak punya wajah yang dapat menampilkan ekspresi atau emosi, sehingga kita sulit membangun koneksi emosional dengan karakter tersebut. Lain halnya dengan E.T. atau Babi Yoda yang memenuhi kriteria Kinson Schema seperti yang dibilang Lorenz. Kita akan lebih mudah menganggap keduanya cute. Begitu pula karakter alien yang mirip manusia. Semakin mirip manusia, maka kita semakin mudah terbuka pada karakter tersebut. Inilah alasan mengapa kita sering melakukan antromorfisasi atau dalam tanda kutip memanusiakan objek. Kita bisa mengubah ulat menjadi caterpillar atau wormon yang bermata besar, berwajah bulat, dan juga berahi lebar, seperti yang dikatakan Lorenz. Kita juga bisa mengubah seekor kupu-kupu menjadi Janomecho yang memiliki fitur mirip manusia. Dan tentu masih banyak lagi contoh lainnya yang saking banyaknya nggak mungkin disebutin satu persatu di sini. Otak manusia juga terbiasa memberikan makna tertentu pada sesuatu yang abstrak. Misalnya pada kedua gambar ini. Kira-kira manakah gambar yang bernama Kiki dan mana gambar yang bernama Boba? Tes ini telah lama dilakukan di banyak tempat secara terpisah dan hasilnya lebih dari 90% orang menjawab bahwa gambar yang sebelah kiri adalah Kiki dan gambar yang sebelah kanan sebagai Boba. Diduga alasannya karena gambar yang bersudut tajam dan runcing mirip dengan suara melengking Kiki, sedangkan gambar yang membulat mirip dengan ekspresi kita saat mengucapkan kata Boba. Dan abstraksi tadi juga berlaku pada desain karakter. Misalnya, coba kita bandingkan gambar di kiri dengan gambar di kanan. Tanpa memperdulikan karakter dan peranannya pada cerita masing-masing, apa persamaan antara desain di kiri dan persamaan antara desain di kanan? Desain karakter di kiri lebih boba, dengan fitur yang membulat entah itu mata, rahang, telinga, wajah, dan tubuh secara keseluruhan. Sedangkan karakter di kanan lebih kiki, dengan fitur yang bersudut tajam dan meruncing, dengan tubuh yang tampak meliuk. Kedua desain tadi bersifat intensional dan merupakan pilihan yang sengaja diambil untuk memberikan persepsi tertentu pada penonton. Bentuk bulat akan memberikan kesan aman, polos, lugu, atau inosen. Sedangkan sudut tajam menandakan kesan mencurigakan, mengancam, agresif, atau licik.
Hal ini akan tampak terlihat jelas terutama jika kita bandingkan dengan hewan aslinya yang kebetulan sama-sama berasal dari keluarga kucing besar. Dengan memahami prinsip Kiki dan Boba tadi, kita dapat memilih mana fitur yang ingin ditonjolkan dan persepsi apa yang ingin kita munculkan melalui desain karakter terhadap penonton, tanpa mereka sadari. Dan prinsip ini nggak terbatas cuma pada animasi dua dimensi saja. Kita bisa lihat pada adaptasi Lion King terbaru yang menggunakan pendekatan fotorealistik. Desain Scar, misalnya, lebih bersudut dibandingkan Mufasa dan Simba yang lebih membulat. Meski tentu pengaruhnya tidak seefektif versi lamanya karena secara realistis sehingga nggak seekspresif dan seemosional manusia. Prinsip Kiki dan Boba tadi juga bisa diimplementasikan pada suatu fitur tertentu. Misal, pada style anime terdapat istilah Surime dan Tareme untuk bentuk mata. Surime atau mata yang menukik ke atas biasanya merepresentasikan karakter yang lebih agresif dan asertif. Sedangkan Tareme atau mata yang membulat ke bawah menandakan karakter yang lebih pasif dan juga submisif. Dengan menggabungkan prinsip-prinsip tadi, kita bisa memanipulasi desain suatu karakter. Karakter yang memenuhi kriteria Kinson Schema, misalnya, akan relatif lebih populer sebagai maskot. Bahkan, karakter yang creepy dan morally ambiguous seperti Gollum punya mata yang besar dan juga wajah yang bulat sehingga kita bisa merasa iba dan simpati terhadapnya. Atau sebaliknya, kita bisa mendesain karakter yang tampak inosen untuk mengelabui penonton dan menyamarkan motivasi tersembunyi di baliknya. Jadi kesimpulannya, desain adalah manipulasi. Sebagaimana kumbang yang dapat tertipu oleh botol kaca atau lebah yang dapat terkelabui oleh bunga anggrek, kita juga bisa terperdaya oleh karakter fiktif. Dengan mengetahui konsep ini, kita bisa memandang karakter dan cerita dari sudut pandang yang berbeda. Kita bisa paham kenapa karakter tertentu punya desain demikian dan apa yang diinginkan oleh pembuatnya dari penonton. Oke, terima kasih banyak udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.